Kata Alvin Lim soal kematian Dante yang janggal, Tamara Tayasmara bisa terjerat atas dugaan kelalaian hingga perlu tes lie detektor. Jadi jujur kalau saya lihat di sini, ini kalau dibilang pasal 340 pembunuhan berencana, itu biasanya yang namanya rencana itu nggak mungkin satu orang, Bang. Biasanya ini ada akompisnya, ya. Apakah itu dia dengan sengaja atau pulpa, ya kelalaian, itu nanti ranahnya penyidik. Tapi harusnya penyidik itu memeriksa semua yang terlibat. Siapa aja yang terlibat? Contoh pacarnya, ya kan? Tamaranya. Kenapa Tamara terlibat? Ya kan? Kita nggak menuduh Tamara melakukan pembunuhan, tapi apakah ada kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa? Itu juga pidana loh, Bang, kelalaian itu. Dan ini yang harus diselidiki oleh polisi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia itu sudah tahu anaknya itu berapa kali tidak mau berenang. Dia bilang di sekolah, saya nggak mau berenang, saya begini, saya begini. Itu kan berarti ada sesuatu. Kenapa kok dipaksakan oleh orang tuanya, ya? Jadi disinilah kita harus melihat, ya apalagi orangnya ini, si Dante ini sudah meninggal. Dia sudah nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong buat dirinya sendiri. Jadi kitalah, ya manusia masyarakat Indonesia yang bisa membantu Dante untuk mendapatkan keadilan. Dengan cara apa? Dengan cara agar polisi menyidik dengan benar-benar, ya. Yang saya takutkan itu mereka odong-odong, ya kan, nyidik-nyidikan di situ. Dia lihat, oh ini artis, ya udahlah yang penting bagus, saya tutup-tutupin. Jangan seperti itu, ya saya harapkan. Kita mau Polda Metro Jaya yang presisi, Bang. Anak itu kan berkembang. Anak makin hari berkembang, kayak Dante bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya. Dan seseorang itu kalau misalnya diajarin berenang, masa langsung ke yang 1,5 meter dalamnya? Loh bener dong, saya punya anak saya baru belajar berenang, ya kan, belajar pernafasan. Kenapa nggak belajar yang segini? Dia kan tinggal turun begini, tarik nafas, tahan nafas, keluar lagi, bisa toh? Ini kok kenapa mesti harus berenang terus dicelepin seperti itu? Ini sih dari caranya aja sudah menunjukkan, itulah tanda-tanda, Bang, yang seharusnya penyidik yang harusnya lebih tahu seperti itu. Memang Dante itu selalu absen, kita kan di jadwal renang, renang ada jadwalnya. Nah Dante itu memang selalu absen. Oh, akhir-akhir ini maksudnya ya semenjak awal tahun ajaran ini memang ketepatan pada saat lagi ada schedule renang, Dante-nya lagi nggak masuk. Karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Abis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air karena pernah ada kejadian didorong sama temannya, terus dia pakai pelampung. Pelapor datang ke Polsek Menteng untuk membuat laporan terkait KDRT yang menimpanya. Untuk nomor LP-nya 61-2-2023 SPKT Menteng. Itu untuk pasal 351 junto 335. Untuk kejadiannya itu sendiri terjadi 2 tahun yang lalu di tahun 2021. Untuk lokasi kejadian itu di Kempinski, namun untuk tepatnya adanya KDRT itu infonya ada di dalam kamar. Dan memang di saat kejadian kamar itu hanya ada pelapor, terlapor, dan almarhum anak beliau. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mengembangkan apabila kita menemukan potensi pidana yang lain. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, Mbak Dian yang tahu, Kak Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Itu ya nggak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap gimana pun.
Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim, menyoroti kasus kematian Dante, anak berusia 6 tahun yang merenggang nyawa di kolam renang pada 27 Januari 2024. Meski saat ini polisi sudah menetapkan seorang tersangka yakni Yuda Arfandi, masyarakat masih menunggu kelanjutan proses penyidikan kasus ini. Alvin menyebut kematian Raden Andanti Khalif Pramudityo yang berusia 6 tahun harus dikuak. Meski saat ini polisi sudah menetapkan seorang tersangka yakni Yuda Arfandi, masyarakat masih menunggu kelanjutan proses penyidikan kasus ini. Alvin menyebut kematian Raden Andanti Khalif Pramudityo yang berusia 6 tahun harus dikuak lebih dalam, sebab anak sematawayang Tamarati Asmara dan Angger Dimas itu juga syarat dugaan kelalaian dari ibundanya. Tentu aja dalam kasus Dante itu Tamara harus diperiksa karena yang memberikan Dante itu ke pacarnya dia. Jadi tentu saja dikit atau banyak ada peran sertanya dan dia perlu diperiksa apakah ini kesengajaan atau kelalaian. Kelalaian pun juga ada pidananya, kata Alvin kepada Disway.id Senin 19 Februari 2024. Alvin memaparkan sejatinya bila terbukti dan ada unsur kelalaian dalam kematian Dante, polisi bisa menetapkan Tamara menjadi tersangka. Terlebih bila ada bukti mengarah ke sana yang menyebabkan Dante merenggang nyawa, maka unsur pidananya akan kuat. Jadi ada ancaman pidananya juga di situ karena hilangnya seseorang itu tidak terlepas dari tanggung jawab yang ada kepada orang tua yang mengurusnya. Sehingga dia Tamara akan menyerahkan sekarang ke pacarnya setelah cerai. Harusnya Tamara kan enggak sembarangan ngasih ke pacarnya atau ke siapa tanpa supervisi yang cukup di situ, tutur Alvin. Selain itu Dante yang meninggal saat latihan berenang juga dirasa janggal oleh Alvin, sebab anak sekecil itu tak semestinya latihan renang di kolam dewasa dengan kedalaman yang sangat tidak ramah anak. Menurut Alvin, jika benar Dante dilatih pernafasan di kolam renang, tak seharusnya berada di kolam yang ketinggiannya khusus orang dewasa. Apalagi berenang di kolam 1,5 meter untuk belajar menarik napas, belajarnya kolam yang 100 meter aja cukup atau di kolam yang sama tingginya. Tinggal jongkok, terus berdiri lagi, jongkok berdiri lagi, kan bisa itu kan kalau untuk belajar nafas, kenapa harus ke kolam yang sangat dalam? Terlebih bila ada bukti mengarah ke sana yang menyebabkan Dante merenggang nyawa, maka unsur pidananya akan kuat. Jadi ada ancaman pidananya juga di situ karena hilangnya seseorang itu tidak terlepas dari tanggung jawab yang ada kepada orang tua yang mengurusnya. Sehingga dia Tamara akan menyerahkan sekarang ke pacarnya setelah cerai. Harusnya Tamara kan enggak sembarangan ngasih ke pacarnya atau ke siapa tanpa supervisi yang cukup di situ, tutur Alvin. Selain itu Dante yang meninggal saat latihan berenang juga dirasa janggal oleh Alvin, sebab anak sekecil itu tak semestinya latihan renang di kolam dewasa dengan kedalaman yang sangat tidak ramah anak. Menurut Alvin, jika benar Dante dilatih pernafasan di kolam renang, tak seharusnya berada di kolam yang ketinggiannya khusus orang dewasa. Apalagi berenang di kolam 1,5 meter untuk belajar menarik napas, belajarnya kolam yang 100 meter aja cukup atau di kolam yang sama tingginya.